Ini sebetulnya yang harus mengajarkan itu adalah sang suaminya. Kepada siapa? Kepada istrinya. Oleh karena itu, wahai suami, pahami ini. Hadasa tamamul wifaqi, maka nanti akan datang kesempurnaan di dalam kesepakatan. Nah, kenapa ada bahasa kesepakatan? Berarti di dalam pembahasan ini, di sini menitik beratkan harus adanya komunikasi antara pasangan suami dan juga istri tersebut. Karena di dalam rumah tangga itu hampir 90% isinya adalah ngobrol. Sekali lagi ya, di dalam rumah tangga besarnya itu adalah ngobrol, komunikasi terus antara pasangan suami dan juga istri. Ya, akhirnya nanti mendapatkan wifak, akhirnya nanti mendapatkan suatu kesepakatan. Ya, sehingga wahai para suami atau para istri ini tentunya yang sering menganggap kalau untuk mengobrol hal ini, menganggap kalau ini adalah hal yang tabu. Sekali lagi, ini bukan hal yang tabu yang harus diobrolkan antara pasangan suami istri tersebut. Kalau awal-awal nikah ya mungkin merasa tabu ya. Karena Teteh juga masih ingat banget gitu ya ketika awal nikah suami ujuk-ujuk nanya gitu gimana katanya rasanya. Ya malu lah kita sebagai seorang istri pengantin baru yang harus menjawab ketika ditanya oleh sang suami gimana rasanya. Ya malu lah pasti kita menjawab. Ya kalau awal-awal nikah wajar lah kalau ada sifat rasa malu ya apalagi seorang perempuan. Tetapi kalau kita yang rumah tangganya yang terus ya bertahun-tahun, apalagi sudah belasan tahun, apalagi sudah puluhan tahun, tentu hal ini sudah bukan lagi menjadi hal yang tabu ya. Dan sebetulnya jarang sekali di dalam rumah tangga yang membahas lebih dalam akan hal ini. Saran aja ini dari Teteh dan Teteh juga ini mengetahui di dalam referensi kitabnya bahwa harus ada pembahasan khusus antara pasangan suami istri menceritakan tentang hubungan biologis ini agar nantinya suami dapat memahami apa keinginan istrinya dan istri nanti dapat memahami akan apa keinginan sang suaminya. Seperti itu. Dan tentu nanti apa hikmahnya yang bisa kita dapat, keluarga kita akan semakin harmonis meskipun usia pernikahan kita itu semakin tua. Harusnya kalau kita paham semakin tua ya, maksudnya semakin lama usia pernikahan kita harusnya harus semakin harmonis seperti itu. Watana'ama, dan nanti akan dari komunikasi itu kan kita jadi paham nih apa yang sama-sama yang dibutuhkan. Maka nanti kita akan mendapatkan saling kenikmatan. Wataladzada, tentunya ada saling rasa enak gitu ya kan. Kullun min huma, di antara pasangan suami istri tersebut bil akhari, ya tentunya dengan pasangan kita ya. Wa ala qadril jahli bihadhil umuri, dan tentu rasa kenikmatan ini, rasa saling kepuasan ini tidak akan didapatkan atau tergantung dari kadar ketidaktahuannya di dalam hal ini. Jadi kalau misalkan kita yang lebih paham akan ilmunya, akan seninya di dalam melakukan hubungan biologis, semakin banyak kita ilmu, insya Allah maka akan semakin nikmat ketika kita melakukan hubungan biologis tersebut. Tetapi kalau misalkan ilmunya kita sedikit, ya tidak jauh seperti ilmu yang kita dapatkan mungkin ya, karena tidak ketahuannya itu. Oleh karena itu belajar ya sedikit-sedikit. Ala qadri ma yumkinu tasawwuruhu, ya kan? Yang mungkin saja kan menggambarkan atas kadar sesuatu min masyakotin, yaitu ada suatu kemasyakotan, wa anatin, atau misalkan suatu kesulitan. Bisa dikatakan kesulitan ini apa ya? Kayak impoten gitu ya. Misalkan kan banyak ya permasalahan seorang suami ketika melakukan ibadahnya tersebut. Apakah karena durasinya yang pendek, apakah yang dikarenakan susah terangsang, apakah dikarenakan nggak mau masuk-masuk gitu ya, maunya nongkrong aja di luar gitu ya. Kadang udah bangun suka tidur tengah jalan. Kan itu bisa termasuk masyaqat, ya kan? Dan itu tentu akan berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita dan dapat berpengaruh terhadap keharmonisan, dan ini bisa semakin luas ya kan? Dapat berpengaruh juga kepada pekerjaannya
sang suami tersebut ataupun mentalitas seorang istrinya di dalam rumah tangganya. Tuh kan, sebetulnya dalam hal ini banyak yang harus kita ketahui. Kalau misalkan kita mendapatkan suami seperti ini, apa tindakan yang harus dilakukan oleh suami dan apa tindakan yang harus dilakukan oleh istrinya agar tetap dalam keadaan ini pun masih tetap harmonis dan masih tetap bisa mendapatkan suatu kepuncakan atau kenikmatan. Ya. Wala yaghibu, dan tidak samar lagi, anna kathiran min mushkilatit talaq, bagi kita semua, wala yaghithu, dan tidak samar lagi, anna, bagi kita semua ya, anna kathiran, maksudnya banyak sekali min mushkilatit talaq, sehingga akhirnya terjadi loh suatu perceraian. Al-ana, pada zaman sekarang, sababuha, dikarenakan permasalahan ini. Mislu hadhil umuri, sebabnya di dalam perkara ini, ya. Jadi tidak sedikit, misalkan dikarenakan istrinya yang sudah kurang bergairah, yang tidak mau lagi melayani suaminya, atau misalkan yang berkendala itu sang suaminya, sehingga keharmonisannya semakin renggang. Tidak sedikit ini yang menjadikan alasan akhirnya terjadi suatu perceraian seperti itu. Ya bisa aja akhirnya sang suaminya yang berselingkuh atau misalkan istrinya yang berselingkuh, dan tentu ini dikarenakan kurang keimanannya, ya. Kenapa bisa sampai terjadi perceraian tersebut? Imali adamil fahmi, bisa saja karena kita itu tidak paham, aulisu itatbiqi, atau dikarenakan buruknya pemenuhan hasrat, aulifawati tamamil ladzati, atau tidak adanya kesempurnaan di dalam suatu kenikmatan, wa adama tahqiqil mit'ati, atau tidak maksimal kebahagiaan ketika sedang melakukan hubungan biologis. Dan memang ini adalah fitrahnya manusia yang memang harus tercukupi. Oleh karena itu, wahai para pasangan suami istri, sekali lagi titih kasih pesan aja, jangan merasa tabu bagi pasangan suami istri untuk menceritakan akan hubungan biologis ini, dan jangan dikira ini termasuk bagian dari salah satu ibadah. Jadi kebanyakan orang yang berpikir kalau ibadah itu hanya sholat aja, wudhu aja, tahajud aja, sedekah aja, dan berpikir kalau ini hal yang tabu dan berpikir ini bukanlah suatu ibadah. Sama, ini juga adalah suatu ibadah yang begitu sangat besar sekali pahalanya. Tetapi di sini Teteh baru muqaddimah, belum membicarakan secara spesifik bagaimana kalau misalkan hal-hal itu terjadi di dalam rumah tangga. Pokoknya nantikan aja seterusnya di video selanjutnya ya, yang insya Allah yang lebih spesifik menerangkan lebih jelas di dalam kitab Asrarul Jima ini. Dan ingin sedikit Teteh sedikit promo, bukan promo ya, ini mah barangkali aja ada seorang suami yang pada saat ini yang sudah berkeluh kesah, yang sudah berkendala, misalkan di kualitas airnya encer, nggak apa-apa ya, ini mah barangkali bisa aja menjadi wasilah ngajinya sambil jualan, cina ini mah teteh. Ini mah barangkali aja yang dikarenakan punya permasalahan kualitas airnya encer atau yang ingin dibantu ditingkatkan kesuburannya, nanti dapat berwasilah dengan jimat lanang ini. Kalau misalkan yang sudah berkendala seperti permasalahan di durasi atau agak susah bangun, suka tidur tengah jalan gitu ya, maka kita bantu sistem saraf sama pengaliran darahnya kita lancarkan dulu. Ini bukan semacam obat kuat ya, bukan. Tetapi ini kopi sehat yang fungsi utamanya untuk membantu memperbaiki sistem saraf dan memperlancarkan pengaliran darah. Jadi bekerjanya ke akar permasalahan dulu, yang mana di dalamnya ini tidak ada bahan kimia obati, kimia sintetik, bahkan untuk pengawet pun Teteh gak berani memasukkan. Jadi kedua kopi ini. Cuman ini sifatnya gak bisa instan ya. Cepat lambatnya setiap orang tuh berbeda-beda tergantung usia dan kesehatan kita masing-masing. Kalau kakak masih cukup keren tetapi hanya sebatas ingin meningkatkan kualitas ibadah, nanti cukup yang lanang godek aja. Kalau pengen jelasnya sekali-kali boleh ngobrol sama Teteh, nanti ikuti dong ya live-nya. Kalau Teteh live-nya di TikTok ya, berjualannya suka di TikTok di akun Al Asran.
Nama TikToknya juga sama, akun Alasran. Biasanya suka live sekitar antara jam 8 jam 9 malaman ya. Di sana ngobrolnya lebih terbuka. Kadang yang suka agak malu-malu atas permasalahannya, kadang sering juga sih ada yang sengaja nge-DM atau nge-inbox ke Teteh untuk sedikit dibantu mungkin ya, bagaimana mengatasi akan permasalahannya yang terjadi di dalam hubungan biologis. Kalau Teteh paham, insya Allah Teteh bantu agar keluarga kalian semakin sehat dan semakin harmonis. Masya Allah, nanti kita lanjut lagi ya di pembahasan selanjutnya. Wallahu a'lam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.